Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Nina. Bu Apa Ida, kabar? alhamdulillah baik. Bu Ida, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir pada pembelajaran kelas saya, Bu Ida. Monggo Bu Nina. Ini kemarin sepertinya juga sudah japri saya ya. Baru sempat sekarang. Iya Bu Ida, inggih. Nggih, Tidak, nggih. inggih. Bagaimana Bu Nina? Inggih. Apakah ada yang ingin disampaikan seperti apa? Begini Bu Ida, saya itu merasa akhir-akhir selama 1 bulan ini itu murid-murid saya di kelas itu kurang semangat Bu Ida, jadi kurang antusias ketika pembelajaran. Sehingga dalam menerima pembelajaran itu nilainya anak-anak itu saya lihat 1 bulan ini mengalami kemerosotan. Terus ketika waktu tugas itu juga ada yang biasanya anaknya rajin itu anaknya tidak mengerjakan tugas begitu Bu Ida. Jadi agak mengalami penurunan ngoten Bu Ida. Jadi Iya. menurut Bu Ida kira-kira untuk pembelajaran saya itu ya maksudnya permasalahan saya seperti itu Bu Ida nggih. Ketika di kelas memang akhir-akhir ini itu Bu Ida, nilainya anak-anak agak turun, terus anak-anak itu kurang antusias seperti itu Bu Ida. Iya, iya. Ini terdeteksi 1 bulan ini ya Bu Nina? Nggih Bu Ida, sekitar 1 bulan ini. Mungkin wajahnya Bu Nina agak mundur biar nggak kelihatan matanya saja. Nah, nggih, dipastikan agak sini. Nah, jadi begini ya Bu Nina, mungkin anak-anak sudah ditanyakan kenapa kok nilainya turun secara umum atau secara khusus untuk anak-anak yang terlalu jauh dari KKM. Sudah apa belum Bu Nina? Sudah Bu Ida. Nah, begini Bu Ida, mungkin dari pertemuan ini saya ingin atau mengharapkan solusi dari Bu Ida untuk permasalahan saya itu Bu Ida. Jadi untuk agar anak-anak itu kembali antusias atau anak-anak itu kembali bersemangat sehingga nilainya anak-anak itu mengalami kenaikan kembali begitu Bu Ida. Jadi untuk pertemuan ini mungkin itu yang nanti akan untuk pertemuan ini yang saya harapkan seperti itu Bu Ida. Bu Nina mengajar kelas berapa? Mengajar kelas 4 Bu Ida. 4. Menggunakan Kurmer atau KTSP? Alhamdulillah pakai kurikulum Merdeka. Oh, nggih. Berarti pakai modul ajar nggih? Nggih, betul. Bu Nina kalau mengajar sudah menggunakan semacam ice breaking, kemudian budaya positif lain yang mungkin anak-anak sukai saat ini. Sudah apa belum Bu Nina? Sebenarnya Bu Ida kalau saya ingat-ingat kembali nggih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu kemungkinan mungkin karena 1-2 bulan ini kan saya agak sibuk ngoten Bu Ida nggih, agak sibuk juga. Nah, jadi untuk pembelajaran saya amati memang untuk pembelajaran saya sekitar 1 bulan ini agak membosankan Bu Ida. Jadi kemungkinan terlalu monoton karena mungkin kesibukan saya. Jadi saya untuk waktu untuk pembuatan media yang interaktif seperti itu untuk menyiapkan hal-hal yang media-media seperti itu saya kira memang 1 bulan ini memang itu Bu Ida permasalahannya. Jadi sehingga kalau saya ingat-ingat kembali kemungkinan
memang bisa jadi dari situ juga Bu Ida. Iya, iya. Berarti Bu Nina 1 bulan ini agak sibuk sehingga media yang digunakan kurang variatif atau seperti itu mungkin? Nggih, betul Bu Ida. Nah, Jadi saya memang kalau saya amati memang seperti itu Bu Ida. Jadi selama 1 bulan ini saya merasa memang mungkin karena kesibukan saya sehingga saya untuk menyiapkan yang biasanya saya menyiapkan media-media yang interaktif seperti itu dan 1 bulan ini saya mengalami penurunan juga Bu Ida. berarti penurunan itu terjadi pada murid dan juga pengajar sendiri, begitu Bu Nina? Iya betul Bu Ida. Karena ada faktor X yang tidak terduga, mungkin seperti itu, nggih. Betul Bu Ida. Kegiatan yang tidak terencana. Nah, untuk Bu Nina sendiri, biasanya apa sudah punya data pengamatan tentang media yang digunakan? Misalnya kalau menggunakan ini anak-anak nilainya bagus, kalau metodenya seperti ini anak-anak kurang tertarik. Apa punya data semacam itu Bu Nina? Insya Allah punya Bu Ida. Jadi untuk sebelum 1 bulan ini, sebelum saya mungkin tidak menjadi alasan juga ya untuk kesibukan itu. Jadi saya biasanya menggunakan media-media yang interaktif, terus kemudian saya memberikan ice breaking ketika pembelajaran. Nah, memang untuk 1 bulan ini pembelajaran itu memang berpusat sama saya aja, istilahnya belum berpusat kepada anak-anak seperti itu Bu Ida. Berarti sepertinya Bu Nina butuh materi-materi yang sekiranya itu dibuat dengan menarik, misalnya berupa video pembelajaran atau PPT interaktif atau game-game yang membuat anak itu berebut untuk menjawab. Nah, mungkin seperti itu Bu Nina. Berarti mungkin saya pikir juga begitu nggih Bu ya. Jadi saya harus maksudnya untuk kesibukan itu jangan dijadikan masalah dan saya tetap menjadikan sumber-sumber belajar itu untuk lebih banyak, misalkan bisa mengadopsasi atau bisa ATM dari YouTube atau bisa membuat PPT interaktif seperti itu nggih Bu Ida. Nggih. Nah, sebenarnya yang dialami Bu Nina ini keseluruhan murid atau siswa tertentu saja? Kalau saya amati dalam sebulan ini secara keseluruhan Bu Ida, jadi sekitar 70% itu memang mengalami kurang antusias seperti itu Bu Ida. Ya. Mungkin sebagai pengajar yang saat ini sedang menerapkan kurikulum Merdeka, kira-kira Bu Nina sudah menyiapkan teknis atau metode apa yang nanti bisa mendongkrak nilai anak-anak kembali? Mungkin kalau mungkin saya pikir Bu Ida untuk menangani untuk pembelajaran saya ini mungkin saya nanti ke depannya akan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu Ida. Jadi saya bisa menggunakan video-video dari YouTube atau bisa nanti membuat PPT pembelajaran interaktif
atau mungkin nanti saya kembali ketika pembelajaran itu di tengah-tengah anak-anak saya ajak untuk istilahnya untuk pemecahan masalah seperti itu. Jadi saya akan menerapkan kembali untuk study center itu, Bu Ida. Oh ya ya ya. Bagus itu Bu Nina. Jadi nanti eh, kita siapkan saja hal-hal baru yang sekiranya nanti anak-anak itu tertarik. Jadi dia diberikan cas semangat lagi untuk mengawali pelajaran, kemudian mengerjakan soal dan bisa menghasilkan ataupun hasil evaluasi yang memuaskan. Tidak hanya dari siswa yang istilahnya di bawah rata-rata, tapi keseluruhan secara umum. Jadi anak-anak kita kan yang pinter itu biasanya dalam kondisi apapun ya tetap pinter. Kalau yang tengah-tengah ini kadang masih ikut-ikutan, kadang baik, kadang turun. Kadang Yang turun di gitu, Bu bawah Ida. itu jelas sulit untuk berjalan sendiri. Kita harus punya cara untuk bisa mengajak mereka itu lebih tekun dan bisa memahami pelajaran yang kita sampaikan. Nggih, nggih, nggih. Nggih, begitu Bu Ida. Mungkin nanti untuk komitmen saya mungkin untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang istilahnya mengasyikkan nggih Bu Ida. Jadi nanti saya untuk komitmen saya itu akan menggunakan banyak dari sumber belajar untuk eksplorasi materi. Jadi nanti sehingga murid-murid saya itu akan belajar itu seperti bermain seperti itu Bu Ida. Jadi akan seneng terus anak-anak itu akan belajar tanpa paksaan. Jadi anak-anak akan pengennya itu akan belajar sesuai alurnya. Terus kemudian saya mungkin komitmen saya juga akan mencari sumber-sumber pembelajaran yang asyik, yang menyenangkan seperti itu Bu Ida. Ya, betul Bu Nina. Jadi nanti kita jangan pernah berhenti untuk mencari sumber-sumber literasi dalam pembelajaran yang menurut kita dan menurut anak-anak itu menarik. Jangan hanya memandang di satu sisi, menarik untuk gurunya, tetapi tidak menarik untuk siswanya. Semuanya, nggih, nggih, baik Bu Ida, nggih. Terima kasih Bu Ida atas waktunya untuk sharing dan alhamdulillah saya sudah sedikit plong Bu Ida, sudah lega seperti itu dan mudah-mudahan nanti murid-murid saya itu ke saya dan mudah-mudahan saya menjadi murid yang akan dirindukan oleh anak-anak Bu Ida. Mohon doanya nggih Bu Ida. Amin, amin. Mohon doanya. Amin. Jadi nanti kalau Bu Nina tidak masuk itu anak-anaknya mencari. Bukan ketika gurunya tidak ada malah bersenang-senang. Menjadi guru yang dirindukan kehadirannya oleh anak-anak. Nggih, baik Bu Ida. Terima kasih nggih atas waktunya. Saya kembali ke kelas dulu Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Ida. Sesuai japri saya kemarin, saya ingin ngobrol sama Bu Nina ini. Nggih. Monggo. Ada apa ini Bu Ida? Bu Ida kabarnya baik nggih? Alhamdulillah baik Bu Nina. Nggih, bagaimana Bu Ida? Ada apa Bu Ida? Apa yang mau diceritakan ke saya ini? Ya, saya ingin ngobrol sama Bu Nina ini ada
sedikit yang saya rasakan itu menjadi permasalahan kalau menurut saya ya. Jadi ini akhir-akhir ini kan saya banyak sekali untuk tugas tambahan. Nah, sehingga anak-anak itu sering saya dalam seminggu itu pasti ada kelas yang tidak ketemu saya. Nah, ini juga menjadikan permasalahan sendiri karena target modul yang sudah saya siapkan itu tidak tersampaikan dengan baik. Padahal secara khusus saya itu sudah menyiapkan dengan maksimal ya, menurut versi saya dengan banyak literasi dan berusaha untuk selalu berinovasi. Nah, ketika saya melaksanakan tugas lain, maka anak-anak saya beri tugas. Akan tetapi tugas ini pun juga tetap saya pandu lewat modul, ajar, dan lembar jawaban, serta MGMPS yang membantu. Nah, ini kira-kira supaya terus saya itu bisa tetap mengajar dengan baik, itu kira-kira menurut Bu Nina itu bagaimana? Jadi begini Bu Ida, menurut Bu Ida kira-kira dari pertemuan atau obrolan hari ini itu yang diharapkan Bu Ida itu seperti apa Bu Ida? Jadi yang diharapkan Bu Ida obrolan hari ini atau pembicaraan hari ini yang diharapkan Bu Ida seperti apa Bu Ida? Harapannya itu Bu Nina bisa memberi solusi saya tentang mengajar yang baik ketika ketemu dengan anak-anak, dan tetap baik pula ketika itu kita tidak ketemu dengan anak-anak. Begitu Bu Nina. Baik Bu Ida. Nah, jadi Bu Ida, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ida itu kurang jadi hal apa saja yang membuat Bu Ida itu kurang istilahnya tadi jarang bertemu dengan anak-anak gitu. Jadi itu menurut Bu Ida itu hal apa saja yang membuat Bu Ida itu seperti itu, dalam artian membuat Bu Ida tidak masuk kelas seperti itu Bu Ida? Ya, sebenarnya bukan jarang, tetapi di bulan November itu saya ada tugas keluar. Nah, memang karena saya juga banyak tugas tambahan, ya jadi ada bendahara, kemudian juga ada menjadi tim di kota, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa diwakilkan, begitu Bu Nina. Nah, saya tuh ingin punya cara yang anak-anak itu tetap bisa dikendalikan, baik saya ada maupun ketika pas saya ndak ada gitu. Begitu nggih Bu Ida. Jadi kira-kira itu apa saja yang dapat Bu Ida lakukan untuk membuat meskipun nanti Bu Ida hanya meninggalkan tugas, itu anak-anak juga sangat antusias dalam pembelajaran itu Bu Ida? Iya. Jadi maksud saya itu Bu Nina. Jadi meskipun pas istilahnya bukan jam kosong karena ada guru yang
bisa membantu menggantikan, tetapi kadang anak-anak itu ketika bukan gurunya sendiri yang ada di dalam, itu banyak alasan untuk keluar kelas. Entah itu pura-pura ngambil air, siap minum itu, atau pura-pura ke kamarnya nggak balik-balik, ataupun keliling sekolah ya. Jadi ada memang kebiasaan anak-anak itu sekarang itu yang namanya itu saya sendiri juga agak apa, kalau kalau mendengar anak-anak itu ngomong itu kadang kudu guyu Bu Nina. Kalau cari di mana Arkan etreng Bu, loh, etreng itu apa? Ternyata dia itu izin keluar, tetapi tidak jelas tujuannya, keliling dia mencari apa? Mencari semacam kayak refreshing keluar keluar kelas keliling terus gitu. Baru lama gitu balik ke kelas begitu Bu Nina. Oh begitu nih Bu Ida kayak gitu. Iya. Jadi Bu Ida dari hal yang Bu Ida ceritakan tadi, kira-kira solusi apa menurut Bu Ida itu dapat membuat efektif ketika misalkan Bu Ida meninggalkan kelas, misalkan kan tadi Bu Ida alhamdulillah sudah membuat modul ajar gitu, jadi istilahnya mungkin nah itu apa yang kira-kira Bu Ida apa solusi apa yang kira-kira Bu Ida punya dari permasalahan tadi Bu Ida? Nah, dari permasalahan ini tadi yang jelas modul ajar yang saya buat itu tentunya harus terstruktur dengan desain yang komunikatif sehingga anak-anak itu mudah untuk membacanya, mudah untuk menangkap bahasa, kemudian mudah untuk menuangkannya dalam lembar evaluasi atau jawaban yang disediakan. Gini, wah bagus itu Bu Ida, ide yang sangat bagus nggih. Saya juga bersependapat dengan Bu Ida karena memang modul itu kan istilahnya alurnya nggih. Jadi benar-benar membuat modul yang istilahnya struktur untuk anak-anak seperti itu Bu Ida. Saya juga sepakat Bu Ida seperti itu. Nggih. Lalu Bu Ida mengenai apa tadi? Anak-anak yang keluar tadi kira-kira seperti apa Bu Ida untuk yang Bu Ida punya gambaran seperti itu, solusinya seperti itu Bu Ida? Kalau menurut pemikiran saya, anak-anak itu mungkin banyak diberi modul-modul yang mereka harus mengerjakan di luar kelas atau di saat tertentu ketika kita itu ketemu dengan anak-anak, jam pelajaran kita itu diajak. Kita kan memang punya tempat untuk belajar di luar kelas, Bu Nina. Jadi ada gazebo-gazebo yang bisa kita pakai untuk mengajar. Ada 5 gazebo di sekolah. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan saya ketika membuat modul ajar nanti yang harus banyak menggunakan fasilitas sarana prasarana yang ada di sekolah sehingga anak-anak itu selalu fresh ketika mengikuti pelajaran, tidak jenuh di dalam kelas, bahkan mungkin ketika praktek pun seandainya memungkinkan sesuai dengan materi, maka juga bisa dilaksanakan di sekitar lingkungan sekolah. Wah, wah, betul sekali itu nih Bu Ida, alhamdulillah. Jadi nanti anak-anak istilahnya kan di luar itu istilahnya tidak bosan di kelas seperti itu Bu Ida nggih. Nggih.
juga sangat setuju sekali Bu Ida. Jenengan nanti dapat menerapkan tadi nggih istilahnya anak-anak diajak keluar, terus biar anak-anak tidak bosan di kelas, anak-anak diajak mengerjakan dan membuat modul yang menarik untuk anak-anak seperti itu Bu Ida. Jadi Bu Ida kira-kira dari rencana Bu Ida tadi itu kira-kira rencana Bu Ida untuk menyelesaikan masalah ini nanti ke depannya seperti apa Bu Ida? Tentunya rencana ke depannya, pertama ketika tidak urgen, tentunya kita sebagai guru kan tidak boleh juga meninggalkan ketika ada jam mengajar. Sehingga ketika kita harus terpaksa tidak masuk kelas, maka kita harus bisa menyiapkan perangkat atau modul ajar yang mendukung dengan ditunggui oleh siapapun gurunya, guru piket, MGMPS ataupun KPL ya. PPL ya kalau dulu itu Bu. Oh, PPL. Di sekolah itu selalu ada Bu, dari bisa kadang bisa sampai 4 universitas itu ada semua. Jadi kita memang banyak untuk tempat sebagai tempat praktek mengajar ya bagi mahasiswa dan perguruan tinggi. Nah ini kita harus betul-betul menyiapkan modul yang bisa istilahnya bisa dipakai atau dipakai untuk memandu anak-anak oleh siapapun, terutama yang IPA. Karena saya mengajar IPA Bu Nina. Jadi kalau IPA itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita kerjakan untuk praktek-praktek baik di dalam kelas maupun di luar kelas maupun di laboratorium. Oh, baik Bu Ida, bagus sekali rencana Bu Ida nggih. Mudah-mudahan nanti rencana kedepannya berhasil nggih Bu Ida. Amin. Nggih. Jadi Bu Ida, sekarang kira-kira dari rencana Bu Ida tadi itu komitmen Bu Ida terhadap rencana ini itu seperti apa Bu Ida? Komitmen saya tentunya ketika kita sudah menyiapkan modul ajar sesuai dengan rancangan yang kita angan-angankan berdasarkan literasi terbaik yang kita dapatkan untuk diimplementasikan saat mengajar, maka kita harus betul-betul mencobanya, kemudian mencari kelebihan dan kekurangan. Ketika itu bagus, kita teruskan. Ketika itu kurang, kita harus bisa memperbaiki. Karena sasaran kita adalah anak-anak, di mana anak-anak ini harus dilayani dengan baik dan sebaik-baiknya pelayanan oleh kita sebagai gurunya, sebagai pendidiknya, sebagai pengajarnya, sebagai penuntunnya. Karena Merdeka Belajar, kita upayakan perangkat ajar yang kita buat itu semua berpihak kepada anak. Begitu Bu Nina. Wah, bagus sekali Bu Ida. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua yang Bu Ida rencanakan tadi berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari Bu Ida, nggih. Nggih. Sudah berapa menit Bu Nina? Mungkin itu dulu Bu Nina yang bisa saya sampaikan. Rasanya sudah plong, meskipun nanti mengajarnya itu ketemu dengan muridnya atau tidak, kita anggap saja kita kan juga pernah PJJ ya Bu Nina. Betul. Semoga kita selalu menjadi guru yang baik bagi anak-anak.
Amin amin Terima kasih Bu amin. Nina. Nggih, Sekian sama-sama Bu dulu, Ida. nanti kita lanjut lagi di lain waktu ya Bu Nina. Saya izin Siap, dulu. Bu Ida nggih, monggo monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida.